Pembunuh Cahaya. Part 20. Akhir pekan telah tiba, dan seluruh rumah dipenuhi kesibukan yang luar biasa. Petugas catering sudah datang dari pagi. Dan beberapa petugas lain menyiapkan tempat, dibantu para pegawai Leo yang ada di rumah itu. Saira hanya mengamati dari jendela kamarnya, melihat banyaknya mobil yang didominasi mobil catering parkir di halaman depan rumah Leo yang luas. Sepertinya ini benar-benar pesta besar. Saira mengernyit menatap gaun putih sederhananya yang sudah disetrika oleh pelayan dan dihamparkan di ranjangnya. Bahkan pelayan tadi pun mengernyit ketika dia menerima gaun itu dari Saira untuk disetrika, dan mengetahui bahwa Saira akan mengenakannya untuk ke pesta nanti malam. Tatapannya tampak memprotes, tetapi dia tidak berani menyuarakannya. Dan sekarang Saira duduk dengan bingung, merasa ragu atas keputusannya menentang Leo. Saira takut dirinya bukan hanya mempermalukan Leo, tetapi mempermalukan dirinya sendiri di pesta ini. Dengan gugup dia meremas tangannya dan mengamati gaun putih itu sekali lagi. Tetapi mau bagaimana lagi? Sudah terlambat untuk membeli gaun, pestanya akan berlangsung beberapa jam lagi. Leo masuk ke kamar Saira yang tidak dikunci dan mengerutkan keningnya. Lelaki itu sudah mengenakan jas malamnya yang sangat bagus dan elegan. "Kau belum berganti pakaian?" Lelaki itu mengamati Saira yang mengenakan gaun putih sederhana, dengan makeup tipis dan rambut diurai. Saira melirik gaunnya dengan rasa bersalah, kemudian menatap Leo dan berucap terbata-bata, "Aku mengenakan gaun ini." Nyala api langsung muncul di mata Leo, "Kau akan ke pestaku, sebagai istriku, mengenakan gaun rombengan seperti ini?" Suaranya meninggi setengah berteriak, "Apakah kau tidak membeli gaun seperti yang kuperintahkan?" Saira mendongakkan dagunya, mencoba menantang Leo, "Aku merasa cukup pantas mengenakan gaun ini." "Cukup pantas kalau kau pergi ke pasar, bergaul bersama orang-orang rendahan," tukas Leo dengan kasar, "Ini pestaku, dan akan ada banyak orang kelas atas yang datang. Mereka akan mencemooh gaun rombenganmu itu, dan kau akan mempermalukanku karena mereka semua pasti akan mengira aku bahkan tidak mampu membelikan istriku sebuah gaun." Lelaki itu maju, begitu dekat dengan Saira, matanya membara, "Jangan-jangan kau memang sengaja begitu ya? Mempermalukanku?" Saira menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur, tiba-tiba merasa takut dengan kemarahan Leo. Tidak, bukan maksudku begitu. Aku hanya merasa gaun ini cukup pantas. Lain kali jangan menggunakan perasaanmu atas dasar selera rendahanmu itu." Leo mendengus, menatap Saira dengan jijik. "Baiklah, kau sudah terlanjur melakukannya, silahkan permalukan dirimu sendiri, aku tidak akan membantumu." Ketika memasuki pesta itu, Leo masih berjalan di sampingnya, tetapi hanya sepersekian menit, lelaki itu meninggalkannya sendirian untuk menyalami tamu-tamunya. Dan tidak mengajak Saira, seolah-olah dia malu terlihat bersama Saira. Saira mengamati para tamu yang mulai ramai itu dan merasa sangat malu. Semuanya datang dengan riasan lengkap, gaun yang luar biasa elegan dan perhiasan-perhiasan mahal yang melengkapi penampilannya. Saira tampak seperti seorang pembantu yang salah tempat di sini. Beberapa orang yang tidak mengenalinya sebagai istri Leo bahkan memandang sebelah mata padanya, yang lainnya melemparkan tatapan mencemooh seolah dia pelayan yang tak tahu tempat. Saira beringsut di sudut, merasa bahwa apa yang terpapar di depannya ini bukanlah dunianya. Semuanya terasa asing dan kejam. Tiba-tiba Saira ingin menangis karena merasa begitu sendirian dan terasing. Matanya mencari-cari di mana Leo, tetapi lelaki itu tampaknya sedang sibuk dan tak memperhatikannya. Dia sedang bercakap-cakap dengan segerombolan lelaki dan perempuan berpakaian mewah. Dan tampak tertawa-tawa,
Bahkan ada seorang perempuan mengenakan gaun merah menyala yang seksi dan elegan, bergayut manja di lengan Leo dan lelaki itu membiarkannya. Lalu seorang perempuan yang berjalan terburu-buru bersama pasangannya berlalu dengan sembrono, dia menabrak Saira yang bahkan sudah berdiri di pinggir dengan keras. Aduh! Perempuan itu berteriak marah karena dia hampir terhuyung jatuh dan terselamatkan karena berpegangan kepada pasangannya. Perempuan itu melirik ke arah Saira dan berteriak kesal, "Jangan berdiri seperti orang bodoh di situ, dasar pelayan bodoh. Tempatmu seharusnya di dapur." Wajah Saira pucat pasi ketika semua mata memandang kepadanya, begitupun Leo yang sedang bercengkerama dengan teman-temannya. Mata Saira mulai berkaca-kaca, dan dia mengangguk untuk meminta maaf. "Maafkan saya." Padahal seharusnya dia tidak perlu meminta maaf, perempuan itulah yang menabraknya. "Maaf, maaf, aku akan melaporkanmu pada pemilik rumah ini karena kau seenaknya berkeliaran di pesta majikanmu. Kau." "Dialah sang majikan, Krista." Tiba-tiba suara Leo terdengar tenang, "Perkenalkan, ini Saira istriku." Entah kapan Leo sudah melangkah dan tiba-tiba ada di sebelah Saira, lalu mengaitkan lengannya di lengan Saira. Wajah perempuan yang dipanggil Krista itu tampak memucat, mulutnya menganga, memandang Leo dan Saira berganti-ganti dengan tak percaya. "Istrimu," gumamnya tercekat. Leo menganggukkan kepalanya dan tersenyum datar, "Ya, istriku. Aku maklum kau tidak mengenalinya, di pesta pernikahan kemarin dia berdandan dan mengenakan gaun pengantin." Seolah masih enggan percaya, Krista menatap Saira dengan teliti, dia lalu menatap Leo dengan gugup. "Oh, oke. Aku benar-benar tidak tahu," gumamnya setengah malu. Lalu dia menganggukkan kepalanya dan menggandeng pasangannya, buru-buru berlalu. Saira menunggu sampai Krista dan pasangannya menjauh, lalu berbisik lirih kepada Leo. "Maafkan aku Leo, aku puas sekarang. Kalau kau memang ingin mempermalukanku, selamat. Kau sudah berhasil." Leo menyela kata-kata Saira dengan dingin.